Gimana nih kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat buat dengerin obrolan kita hari ini kan? Bersama aku Amel, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat bekal kita ke depannya. Temanya Gen Z Starter Pack. Sehat mentalnya, sehat hubungannya, jelas masa depannya. Dan di studio kita sudah hadir dua tamu yang keren banget nih. Ada Kak Ega dan Kak Sultan. Halo Kak Ega, halo Kak Sultan. Selamat siang. Nah, sebelum kita ngobrol, biasanya Duta Genre punya jargon nih ya Kak ya. Boleh ditunjukin dong ke teman-teman biar makin semangat. Oke, boleh. Siapa nih yang mau nunjukin? Sultan, Oke, boleh. ya. Kalau di genre itu ada 3 jargonnya. Wow, apa Jadi harus aja tuh Kak? diingat baik-baik ya. Yang pertama, nanti kalau aku bilang salam genre, jawabnya salam. 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 Ya, salam genre. Salam. Nah yang kedua, remaja genre, Sehat, sehat, cerdas, ceria. Sehat. Sehat, Segini cerdas, nih. Sehat, cerdas, ceria. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, remaja genre, Saatnya yang muda yang berencana. gitu. Amal nggak? Agak banyak ya, cuman gampang lah ini gampang. Coba ya. Ya coba, Boleh coba, ya? coba. Oke. Yang pertama dulu, salam genre. 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Yeay. Kebetulan kita juga punya jargon nih Kak. Kalau aku bilang Gen Z Starter Pack, teman-teman jawab sehat mentalnya, sehat hubungannya, jelas masa depannya. Oke, siap? Kita coba ya. Gen Z Starter Pack, Sehat mentalnya, sehat hubungannya, jelas masa depannya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku penasaran nih, Kak Ega sama Kak Sultan itu asal sekolahnya di mana sih? Oke, siapa dulu? Gantian ya. Gantian dulu, ya. Oke, dari Ega dulu ya teman-teman semuanya. Kalau Ega itu berasal dari SMA Negeri 1 Banyumas. Deket Deket ya, ya, deket, masih tetanggaan. tetanggaan. Kalau Kak Ega? Kak Sultan? Kalau aku agak jauh dari sini. Kalau aku di SMA Negeri 2 Purwokerto. Oh ya, kelas 11. Kelas 11 juga sama. Duta Genre itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, coba ya dari aku dulu ya, nanti nambahin juga. Dari pengertiannya Duta Genre, Duta Generasi Berencana. Duta Genre ini di bawah naungan Kemenduk Bangga atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Di mana pada intinya Duta Genre emang berfokus kepada perencanaan masa depan dan pembangunan keluarga. Di sini kita belajar tentang banyak hal. Ada triad KRR, ada transisi kehidupan remaja dan lain-lain. Di mana Duta Genre juga sebagai role model atau ibaratnya kayak kalau misalnya kita punya sebuah circle, nah satu orang ini yang jadi kayak depannya, kepalanya gitu. Nah jadi Iya. sebagai role model bagi seluruh remaja yang ada di daerah tersebut. Kalau dalam ini kan Kabupaten Banyumas. Jadi di sini kita sebagai role model yang ingin bisa merencanakan kehidupan remaja khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Keren sekali. Kak Ega mau nambahin? Oke, boleh menambahkan sedikit ya. Mungkin tadi teman-teman ada yang bertanya-tanya, Duta Genre itu apa sih? Genre musik kah? Pop? Koplo gitu. Bukan ya, cara bacanya adalah Duta Genre. Oh, Jadi genre. genre. Iya. Generasi berencana. Kalau tadi udah disinggung sama Sultan, fokusnya adalah kepada remaja dan pencegahan triad KRR. Nah, triad KRR ini adalah 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Itu ada 3 ya. Tadi kan kita ada salam genre nih. Nah, ini ada di salam genre. Ini tuh ada artinya teman-teman. Di sini nih zero atau angka 0 itu artinya menzirokan. Yang pertama itu adalah pernikahan dini, kemudian yang kedua adalah nafsa, dan yang ketiga adalah seks bebas atau seksualitas. Seperti itu. Gimana cerita awalnya bisa jadi duta genre nih Kak? Dari dulu ada keinginan atau gimana nih?
Mau dari mana dulu? Ega dulu boleh ya? Ini sebetulnya kalau semisalkan mau diceritain ya gimana awal mulanya jadi seorang duta genre. Apakah karena keinginan atau gimana? Bisa diceritain sampai besok hari kayaknya ya Sultan. Mungkin ini sekilas aja Iya, ya. secara singkat aja. Jadi fun fact-nya teman-teman, Ega itu kenal genre dari SMP. Oh. Sekarang Ega kelas 11 dan Ega kenal genre dari kelas 8 SMP. Awal mulanya itu dulu Ega pernah melihat satu flyer yang disebarkan oleh Forum Genre Kabupaten Banyumas pada saat itu tahun 2023. Pas Ega kelas 8 SMP dan di situ Ega melihat persyaratannya awalnya cuma kagum gitu. Wah, ternyata ada loh ajang di Kabupaten Banyumas yang memfasilitasi para remaja untuk mengembangkan istilahnya kreativitas atau kemampuan diri mereka, menyediakan sebuah wadah dan ruang untuk mereka berkembang. Tapi Ega menyadari pada saat itu Ega masih SMP. Kan ada perasaan takut, nanti ada saingannya dari kakak-kakak yang SMA, ada yang dari kuliahan, mahasiswa gitu. Dan ternyata dari kepala desa di daerah Ega itu sedang mencari delegasi untuk desanya. Jadi dulu Ega tinggal di desa Karangrau, Banyumas. Oh iya. Tahu ya? Tahu tahu. Yang mau ke Kerumput di situ, Bapak Kepala Desa itu mencari perwakilan untuk maju ke tingkat kecamatan dulu, di tingkat kecamatan Banyumas. Nah dulu jadi Ega mewakili Desa Karangrau, ikut pemilihan di kecamatan Banyumas dan alhamdulillahnya walaupun di situ dengan bekal yang mungkin tidak sebanyak teman-teman yang lainnya yang udah SMA, yang udah kuliah, ternyata Ega bisa. Alhamdulillahnya Ega terpilih pada saat itu menjadi juara 1 Duta Genre Kecamatan Banyumas tahun 2023. Keren Dan sekali. dari ya. situlah kemudian melanjutkan ke tingkat kabupaten yang bertemu kembali dengan orang-orang hebat, dengan remaja-remaja hebat di sana dan alhamdulillahnya berkesempatan lagi menjadi juara 2 di tingkat kabupaten tahun 2023. Dari situ Ega semakin sadar, wah ternyata di genre aku bisa menemukan jati diriku. Wah ternyata semua apa yang ada dalam pertanyaanku, yang ada di dalam benakku, yang aku pertanyakan, yang aku bingungin, itu tuh ada di genre. Kayak sebenarnya kemampuanku tuh apa sih, minatku tuh apa sih, di genre ada materinya. Di substansi di substansi mohon maaf life skill. Ada soft skill, ada hard skill yang di situ Ega mulai mengenali diri sendiri minatnya kemana dan membawa Ega melangkah sejauh ini sampai akhirnya di SMA kemarin diadakan lagi apresiasi Duta Genre Kabupaten Banyumas tahun 2025 dan Ega mewakili SMA Negeri 1 Banyumas alhamdulillahnya terpilih menjadi juara 1 Duta Genre Putri Kabupaten Banyumas tahun 2025 bersama dengan Sultan. Keren banget ya teman-teman. Kalau dari Kak Sultannya gimana nih? Kalau dari aku sendiri sama ya. Kalau misalkan diceritain dari awal sampai akhir mungkin bisa seharian. Cuman intinya awal banget kenal sama genre itu pada saat masuk SMA. Kebetulan di SMA 2 itu ada sebuah organisasi yang namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di situ memang kita membahas seputar remaja yang berkaitan dengan konseling. Bagaimana orang itu bisa mempunyai skill untuk menjadi konselor sebaya, pendidik sebaya dan lain sebagainya. Nah, di situ aku tertarik sama PIKR pada saat demonstrasi organisasi. Karena kalau kita ngelihat organisasi lain, biasanya kan OSIS gitu ya, Pramuka, MPK, PMR dan lain sebagainya. Sedangkan kalau lihat PIKR, itu adalah sesuatu yang baru yang ada di SMA, yang baru saya dengar pada saat itu ya. Terus aku mikir, wah ini menarik, karena kalau OSIS udah biasa, PMR udah biasa, Pramuka udah biasa gitu kan. Kayak ini adalah sesuatu yang harus aku coba pada saat itu ya. Terus ngelihat penampilan dari kakak kelas segala macam itu juga membuat saya terinspirasi gitu ya, termotivasi juga untuk mengikuti PIKR. Kemudian masuk ke PIKR, selang beberapa waktu ada yang namanya pemilihan Duta Genre di tingkat SMA. Pada saat itu di SMA Negeri 2 Purwokerto, tepatnya di tahun 2024, alhamdulillah di tingkat SMA saya terpilih menjadi Duta Genre SMA Negeri 2 Purwokerto. Lalu karena di tahun 2025 dari Forum Genre Kabupaten Banyumas mengadakan pemilihan Duta Genre atau Adu Gemas. Kita tahunya Adu Gemas, apresiasi Duta Genre Kabupaten Banyumas tahun 2025. Di situ karena saya
mewakili sekolah, mewakili SMA 2, kemudian saya mendaftarkan diri dan singkat cerita alhamdulillahnya menang di tingkat kabupaten. Seperti itu. Keren banget ya. Oke, kita bakal langsung masuk ke sesi yang pertama yaitu sehat mentalnya. Kenapa sih Kak Gen Z sekarang itu gampang banget ngerasa capek mental atau stres gitu? Gen Z ya, berbicara soal capek mental dan stres, mungkin itu emang identik sama keadaan remaja khususnya Gen Z di zaman sekarang. Iya benar. Kenapa sih kok gampang banget capek? Ada istilah yang menyebutkan kalau semisalkan remaja sekarang itu adalah generasi strawberry. Kalau kita lihat strawberry itu kan buah yang cantik ya, warnanya merah, merona, dilengkapi dengan daun yang bentuknya juga cantik. Itu terlihat cantik dari luar, tapi ketika strawberry berada di ruangan yang salah, suhunya nggak tepat, dia gampang membusuk. Nah, itu diibaratkan seperti generasi di zaman sekarang. Mereka Benar, gampang nyerah, Iya. gampang lelah gitu ya. Sebenarnya apa sih? Nah, kalau kita lihat nih, Kak, sekarang ini kan kita hidup di era perkembangan zaman yang begitu cepat ya. Teknologinya semakin canggih, ada media sosial juga yang membuat standar di kehidupan kita itu semakin tinggi. Kalau kita main media sosial, mungkin aku percaya di sini pasti teman-teman punya medsos ya, minimal WA gitu. Mungkin punya Instagram juga, punya TikTok juga. Di FYP kalau kita nge-scroll kan biasanya ada tren-tren ya. Entah itu tren fashion, tren apa ya gaya hidup gitu. Dan itu akhirnya membawa sebuah standar ke dalam kehidupan remaja atau Gen Z itu sendiri. Jadi kayak orang lain atau bisa melebihi orang lain. Tapi kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Kalau kita ibaratkan perbandingan itu, kita nggak bisa ngebandingin misalnya gini antara Ega sama Sultan. Sultan adalah bunga tulip dan Ega adalah bunga mawar. Kita memiliki keindahan kita masing-masing. Cara mekarnya beda, cara perawatannya beda, tanah untuk tumbuhnya beda, wanginya pun beda, bentuknya juga beda. Nah itu ibaratkan kita sama orang lain. Kita memiliki warna kita masing-masing, punya wanginya masing-masing, dan punya porsi tumbuhnya masing-masing. Mungkin bisa mekar bersamaan, tapi kalau misalkan kita lihat dari tanah yang ditumbuhi oleh tulip dengan tanah yang ditumbuhi oleh mawar dan cara perawatannya serta bentuknya, itu jelas beda porsinya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin waktu kapan orang lain mekar dan kapan kita akan mekar. Karena itu udah ada waktunya masing-masing dan kita punya porsinya masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita fokus sama diri sendiri. Overthinking ya, emang kalau misalkan kita ngobrolin tentang Gen Z, yang pasti akan terpikirkan adalah overthinking dan kepengen untuk apa-apa instan, gitu ya. Dan aku relate banget kalau soal overthinking karena ya hampir semua di sini adalah Gen Z. Kita pasti pernah merasa se-overthinking itu di kehidupan kita. Dan walaupun itu hanya pikiran-pikiran kalian aja, walaupun itu hanya pikiran liar yang ada di dalam pikiran kalian aja, aku kebetulan akhir-akhir ini lagi suka banget sama lagunya Raim Laude. Yang apa Salah tuh Kak? satu refnya adalah setelah sempit pasti ada kemudahan. Dan kalian harus percaya bahwasanya seberat apapun yang kalian lalui, seberat apapun yang sedang kalian hadapi, seberat apapun pikiran kalian, kalian harus percaya kalau setelah itu pasti ada kemudahannya. Setelah itu pasti ada hal yang bisa kalian nikmati, bisa kalian merasa untuk lega. Jadi harus punya mindset yang kayak gitu. Lagunya Raim Laude itu sangat relate banget ya. Bisa bikin motivasi juga bahwasanya itu setelah sempit pasti ada kemudahan. Seperti itu sih. Oke, kita jadi tahu ya teman-teman gimana cara menjaga mental agar tetap sehat dan gak gampang stres. Oke,
nah kalau hati udah tenang dan lingkungan udah mendukung, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi jelas masa depannya. Jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Starter Pack. Oke, balik lagi di Gen Z Starter Pack. Sekarang kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya, yaitu jelas masa depannya. Oke, apa sih Kak tips biar kita nggak cuma ikut-ikutan temen pas milih masa depan, tapi benar-benar sesuai sama keinginan diri sendiri? Wah, ini relate banget kayaknya ya sama Gen Z. Gen Z tuh sukanya yang rame-rame ya Iya. nggak sih, dan bikin rame Mm-mm. gitu. Atau kalau misalkan dibilang ada hashtag biasanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman-teman kalau misalkan kita terus-terusan ikut-ikutan nih, belum tentu apa yang teman kita lakukan itu sesuai dengan nilai yang ada dalam diri kita dan sesuai dengan kepribadian kita. Karena kita punya jalan hidup dan pilihan kita masing-masing. Tapi bukan berarti di situ kita harus selalu sama, apalagi soal pilihan. Kalau misalkan dibilang ikut teman kita punya jalannya masing-masing. Dia tahu kemana arah dia akan melangkah. Jadi kalau misalkan bisa dibilang biar nggak ikut-ikutan teman adalah kembali ke jati diri kita, kenali dulu siapa diri kita sebenarnya, apa nilai yang ingin kita bawa, kemana kita ingin melangkah, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan kita. Oke, kalau Kak Sultan? Kalau dari aku ya, ini bener banget, relate banget sama kehidupan kita ya, sama Gen Z, terutama kalau misalkan aku ngeliat di sekolah-sekolah, bahkan kayak even ke kantin aja bareng, ke masjid aja bareng, ke toilet aja bareng, kemana-mana selalu bareng gitu ya. Dan satu kunci yang harus kalian ambil adalah kalian harus sadar potensi yang kalian miliki itu apa. Jadi ibaratnya kalian harus punya tujuan hidup kalian sendiri yang memang kalian sudah minatnya ke situ. Hashtag minat. Jadi berbeda itu wajar, berbeda itu normal, dan kalian harus bisa menyikapi hal tersebut dengan positif. Intinya jangan kebawa ombak, jangan kebawa arus, karena kalian punya arah dan tujuannya masing-masing yang harus kalian gali dan harus kalian cari mulai dari sekarang, mulai dari remaja, mulai dari Gen Z, seperti itu. Yang penting kita punya prinsip gitu ya Kak. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Dari tadi kita sudah belajar banyak banget dari Kak Ega dan Kak Sultan. Satu hal yang perlu kita catat hari ini, menjadi remaja yang hebat itu bukan berarti nggak punya masalah. Tapi gimana cara kita berencana buat ngadepin masalah itu. Terima kasih Kak Ega dan Kak Sultan sudah berbagi ilmu hari ini. Terima kasih kembali Terima kasih. teman-teman. Terima kasih untuk SMK Negeri 3 Banyumas. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Aku Amel dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Ingat, sehat mentalnya, sehat hubungannya, jelas masa depannya. Buat penutupan, hari ini ada penampilan dari band After Rain yang akan membawakan lagu Cahaya di Ujung Pena. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.